Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dunia website, terutama berkaitan dengan kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh para pengelola website atau blogger. Ya, jadi bagi Anda yang pengelola website atau blogger, kami akan ulas beberapa kesalahan umum yang sering banget dilakukan dan kami sudah pernah merasakan, dan juga saat ini ketika video-video kami banyak ditonton, yang nanya ya pertanyaannya itu-itu aja. Jadi ini kesalahan yang umum, harapannya karena kami sudah pernah melakukan, Anda jangan melakukan sehingga bisa terus lebih cepat mengembangkan website Anda, karena website ini sebuah perusahaan ya sebetulnya yang kita bentuk di dunia maya. Ini website kami, fokus di dunia pasar modal. Nah, pertama, kalau Anda mengelola website, dan ini biasanya terjadi di para pemula, yaitu sangat berpikir masalah desain. Ya, kayak gini kurang bagus nih. Ini website kami ya. Website kami ini kan sederhana, cuma dua kolom aja. Kolom kanan ini, kolom utama dan kolom sidebar kanan ini. Jadi biasanya kalau teman-teman itu berpikir bagaimana desainnya bagus, bagaimana uh, tampilannya kelihatan enak, itu sangat selalu dipikirkan. Padahal sekali lagi, padahal kalau website Anda itu secara tampilan sangat bagus, ya, loadingnya akan lama karena dia meload banyak desain. Kalau Anda bertanya, loh, misalkan website ini kan website eh, website besar ya, Teleto.id kan, misalkan ini kan tampilannya bagus juga. Nah, dia hostingnya atau penyimpanannya atau flash disknya itu flash disk yang mahal. Nah, masa kita di awal-awal itu pengennya langsung punya penyimpanan di internet yang mahal, pasti pengennya kan murah kan. Nah, logika penyimpanan di internet murah dan desain web yang loadnya bagus, maksudnya desainnya bagus kan, load image-nya kan biasanya banyak, itu nggak masuk. Dan yang berikutnya, sebagus apapun tampilan website Anda, sekarang itu banyak orang membuka melalui handphone. Jadi ya utamakan bagaimana tampil di handphone itu lebih jelas. Itu aja. Jadi Anda lihat ini beberapa website ya. Ini ya sederhana gini-gini aja dari dulu. Tapi pengunjungnya juga banyak. Yang punya Mas Agus Mulyadi ini. Ya, apa namanya? Dia website apa blogger ya segini-segini aja. Jadi tidak usah perlu gonta-ganti terus di awal gitu. Udah satu aja titik. Dan juga perlu diketahui kalau Anda gonta-ganti template, Anda tidak akan mudah dikenal oleh mesin pencari ya. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda gonta-ganti template, seolah-olah, saya ingat seolah-olah, wajah Anda itu berubah-ubah. Jadi Google itu bingung. Yang namanya hijau.com itu yang mana ya? Itulah seolah-olah. Ini yang pertama. Sering banget orang itu bertanya template yang bagus. Pokoknya saran saya, kalau Anda pengen buat website itu, yang paling diutamakan, cari template yang ringan. Udah itu aja, desain yang ringan. Jadi ketika saya membuat website ini, mesen sama teman, itu hanya saya bilang seperti ini, Mas, carikan template yang ringan, sederhana, tulisannya kontras sama backgroundnya. Udah itu aja pesan saya tiga. Nah, kami mengalami kejadian banyak teman-teman yang memesan website, tiba-tiba ya setelah udah diserahkan nih kuncinya lah, istilahnya passwordnya kita serahkan, semuanya udah lunas, tuh templatenya digonta-ganti dan dia bingung mengembalikannya bagaimana. Nah, ini kan kesalahan yang cukup fatal ya.
Jadi ini itu ya, jangan gonta-ganti ya. Ini blog Mas Agus dari dulu ya gini-gini aja. Itu pernah ganti tapi sekali kalau nggak salah, saya lupa. Ya gini-gini aja. Detik juga sama. Ya, jadi itu yang pertama, kesalahan umum. Kesalahan yang kedua, ya. Ini yang umum terjadi. Lupa kalau namanya blog itu, website itu intinya adalah tulisan. Artinya apa? Anda harus bisa nulis, ya. Sama dengan YouTube. YouTube itu intinya kan konten video. Ya, Anda harus bisa membuat video. Kalau Anda nggak bisa nulis, kemudian membuat website, membuat blog, itu sama aja. Anda beli mobil nggak bisa nyetir, ya nganggur. Kalaupun Anda nyetir, ya tahu-tahu nabrak gitulah istilahnya. Makanya Anda harus bisa nulis terlebih dahulu. Kemampuan paling dasar nulis itu ya Anda bisa membuat satu tulisan sepanjang minimal 500 kata. Udah itu, kalau Anda tersiksa dengan dunia tulis menulis, bikin website, mendingan tutup aja website Anda. Kecuali Anda bikin website penjualan ya, marketing apa, misalkan produk lain. Tapi kalau mengelola website atau blog, Anda nggak bisa nulis, udah mendingan nggak usah lah. Karena menyiksa betul. Dan setiap tahun kan ada biaya untuk hosting, untuk domain, mendingan nggak usah. Mendingan melalui YouTube atau platform yang lain, media sosial, karena seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda nggak bisa nulis dan pengen tetap membuat website atau blog, Anda lebih baik upgrade. Maksudnya ikut kursus atau latihan menulis, itu penting. Karena kalau misalkan tulisan Anda jelek saja, itu masih belum cukup. Anda harus punya tulisan bagus dan tahu dunia tulis menulis. Nah, jadi penting ya. Jadi biasanya orang punya website tapi nggak bisa nulis, itu yang saya juga heran. Jadi di online itu harus paham, kalau kita wajahnya cantik, ya ya masuk Instagram aja atau YouTube. Kalau anda kegiatannya aktif banget, misalkan ya media sosial, untuk apa namanya, menyampaikan dan apa, menyampaikan kegiatan dan lain sebagainya. Kesalahan ketiga, ini yang umum tadi kedua ya. Kesalahan ketiga yang umum terjadi adalah anda masuk dunia website tapi pengen cepet dapat uang, ya. Anda punya niat pengen dapat uang, itu wajar, saya pun demikian. Tapi kalau ujuk-ujuk masuk terus pengen dapat banyak uang, eh, tidak tidak akan masuk. Kebanyakan pengelola website yang terkenal sampai ini ya, padahalan yang begitu luar biasa, atau website-website lain, itu mengelola website karena hobi. Memang saya juga hobi nulis sih, jadinya mengelola website dan kemudian menemukan satu tema yang saya lebih sukai, sehingga kemudian kita sharing di dunia internet. Jadi baru kemudian lama-lama dapat uang. Kalau awalnya udah niat dapat uang, apalagi Anda satu orang mengelola website, akan sulit. Ingat, di dunia online ini logikanya itu Anda harus membangun terlebih dahulu yang mungkin durasinya cukup lama, 1 tahun 2 tahun, baru kemudian Anda memanen dengan tidak begitu susah. Kayak saya sekarang, 1 hari itu membutuhkan waktu untuk update website itu 3 jam. Ya udah, habis itu nggak ngapa-ngapain. Nah, seperti itu. Jadi jangan buru-buru mencari uang. Karena apa? Kunci uang di dunia website itu adalah visitor. Visitor itu pengunjung. Jadi yang Anda pikirkan jangan uangnya, tapi pikirkan apa? Pengunjungnya. Kok pengunjungnya dikit ya? Nah, berpikir itu seperti ini. Kalau masalah website itu, Anda seperti punya mall. Mallnya dikit banget yang mengunjungi, ya yang nyewa outlet Anda sedikit. Maka pengelola mall pasti berpikir bagaimana cara membuat mall itu rame sehingga penyewa outlet-outletnya itu banyak. Ya sama dengan kita juga, pengelola website seperti itu. Yang dipikirkan jangan uangnya dulu, tapi bagaimana memiliki visitor yang cukup banyak. Kesalahan berikutnya adalah tidak konsisten. Tidak konsisten apa? Update. Jadi biasanya kalau orang mengelola website itu
Pertama, satu hari dia bisa update sampai 5 tulisan, 10 tulisan. Tapi minggu depan, satu minggu nggak update. Kuncinya apa? Kalau Anda tidak konsisten, Anda akan kehilangan pembaca. Dan pembaca yang paling utama itu mesin Google. Kalau Anda tidak sering update Google, itu menganggap Anda nggak serius. Nah, makanya Anda harus konsisten. Konsistennya itu bagaimana? Di dunia online ini, konsistennya adalah sesuai kemampuan Anda. Ingat sekali lagi, sesuai kemampuan Anda. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena jangan maksa. Contoh misalkan, saya kalau memaksakan diri, satu hari bisa untuk mengupdate website ini, satu hari sampai 5 tulisan bisa. Tapi kemampuan saya yang membuat saya tetap nyaman atau tidak terlalu payah adalah satu hari satu tulisan. Jadi ini lihat ini 22, 21, 20, 19. Kalau misalkan saya satu hari bisa nulis 5 tulisan bagaimana? Ya tetap saya postingnya satu hari satu. Bahkan saya pada hari Ahad ya itu tidak posting karena saya pengen istirahat. Nah, pengen istirahat. Jadi satu minggu sekali saya pengen istirahat. Bahkan teman saya ini pengelola blog ini karena dia punya kemampuan seminggu 3 kali update atau 4, pokoknya tidak setiap hari, ya sudah ditetapkan seperti itu nih ya, tanggal 21, tanggal 19, tanggal 18, setiap hari kadang, pokoknya satu minggu 3 atau 4 nyampaikan. Bahkan saya dapat pesan itu juga dari website ini, pokoknya konsisten mas. Nah, itu penting ya, kalau anda tidak konsisten ya sama saja sulit untuk mendapatkan pembaca. Dan sekali lagi yang kesulitan utama itu sulit dikenali Google sebagai website yang bagus. Nah, berikutnya adalah kesalahan berikutnya yang umum terjadi adalah kalau Anda mengelola website harus paham namanya dunia Google. Ini penting. Kenapa kok harus paham dunia Google? Anda harus tahu bahwasanya hampir semua website, ya hampir tidak semua tapi hampir semua website memiliki pengunjung yang mayoritas berasal dari mesin pencari. Saya buktikan. Ini tirto.id itu tulisannya bagus sekali, saya suka. Kalau membaca di sini dalam. Nah, dia punya pengunjung 80% dari mesin pencari. 62 ini google.com.co.id Google menyumbang sekitar 65 lah, 64% lah. Ya, jadi dia 80%. Artinya apa? Kalau Anda tidak memahami dunia mesin pencari, Anda akan kehilangan 80% visitor potensial di dunia internet. Makanya banyak yang sering tanya ke saya itu, Mas tulisan saya banyak. Dan saya ketika ngecek, memang banyak tulisannya bagus-bagus. Nah, kesalahannya di mana? Oh, dia nggak paham dunia ini, dunia Google. Padahal internet ini salah satu titik pentingnya adalah memahami logika mesin pencari. Nah, kami udah bahas di di video-video yang lain. Nah, yang terakhir ya, yang harus Anda pahami kesalahan umum jika Anda mengelola website atau blog adalah Anda tidak punya tujuan di dunia blogging atau dunia website. Tujuan Anda hanya apa? Satu, hanya uang. Udah. Pokoknya kalau tujuan uang sah-sah saja, tapi Anda nafasnya nggak akan panjang. Jadi kayak Anda memikirkan cinta gitu ya. Anda kalau menyukai orang, kemudian suka sama uangnya, uangnya habis ya selesai. Nah, tujuannya pengen apa? Misalnya memiliki dia ya sudah sampai kita punya website itu ya Anda akan punya nafas yang panjang. Contoh ya, contoh misalkan website saya ini. Kenapa sih saya kok bangun website ini? Karena saya pengen jangan banyak orang yang kejeblos di dunia pasar modal. Karena pasar modal itu menggiurkan, tapi juga banyak yang rugi besar. Nah, kami pengen banyak orang tidak merasakan itu gitu, sehingga kami membuat website edukasi ini. Nah,
Jadi kalau misalkan uangnya datangnya kapan ya suatu hari akan datang itu. Kita konsisten aja membangun ini. Nah, itu yang harus penting Anda evaluasi. Saya bangun website ini untuk apa sih? Tujuannya apa? Harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, sama sekali Anda tidak akan memiliki nafas yang panjang. Eh, Mungkin itu ya beberapa kesalahan umum lah. Sebenarnya banyak, tapi kami memilih beberapa yang umum terjadi di pengelola website. Anda bisa konsultasi dengan kami di komentar, dan jangan lupa Anda subscribe video kami dan juga like. Kalau misalkan Anda ingin bertanya-tanya seputar dunia website, kami sangat baiknya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.